Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Dan di video kali ini saya nggak bahas tutorial dulu, tapi ada satu tips yang menurut saya ini sangat penting. Ini adalah tips biar teman-teman yang ingin gabung satu program kursus atau pelatihan, khususnya bisnis online ya, bisnis digital, atau mentoring dan lain sebagainya, itu nggak salah gabung ya. Ya karena beberapa hari terakhir atau beberapa minggu sebelumnya di Facebook itu rame yang jualan kursus gitu ya. Tapi dia sebenarnya nggak benar-benar menghasilkan uang dari apa yang dia ajarkan ya, dari materi yang dia ajarkan, dan bahkan materinya itu sangat basic gitu ya, sangat dasar dan sebenarnya bisa gratis. Harganya sampai jutaan gitu ya, tapi pada akhirnya buyernya, pembelinya atau membernya lah ya, itu minta untuk refund. Nah, ya bagusnya di refund ya. Ya kalau misal teman-teman ikut terus nggak di refund uangnya, nggak dikembalikan uangnya kan nyesal kan ya. Jadi video ini saya rasa penting dan saya ingin sampaikan, saya ingin sharing tentang gimana caranya, tipsnya biar nggak salah gabung ya di program mentoring atau kursus atau ya seperti itulah, sejenisnya lah ya. Khususnya untuk yang kursus online ya, kursus bisnis online ya, bisnis digital ya, seperti SEO, affiliate marketing, mungkin Facebook Ads dan lain sebagainya. Oke. Hari ini yang mau saya bahas itu ada 3 kesimpulan, yang terakhir 4. Pertama, selamat datang di 2022 dulu, karena ini masih bulan Januari. Sebenarnya udah minggu kedua ya. Ya, welcome-nya semoga belum telat ya. Dan yang kedua, gimana caranya belajar gratis tapi efektif ya. Jadi zaman sekarang kan kita bisa akses ya banyak materi, tapi ya gimana caranya biar materi gratis atau tutorial gratis itu kita pakai secara efektif, kita belajar secara efektif. Kemudian yang ketiga, caranya biar nggak salah gabung ya, nggak salah gabung di program mentoring, program kursus, pelatihan, workshop, seminar, webinar dan lain sebagainya, biar nggak menyesal di kemudian hari setelah ikut kursusnya ya, setelah ikut programnya lah ya. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan dan penutupnya. Bagi kalian yang baru di channel ini, kenalin, saya Rustam. Saya adalah full time digital marketer. Saya produk creator ya, digital product creator ya, dan affiliate marketer ya. Di channel ini saya bahas banyak hal mengenai bisnis digital, terutama affiliate marketing ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menghasilkan uang melalui internet, ada di channel ini ya, silakan cek ya. Ada juga tutorial freelancing. Dan semua yang tutorial yang ada di sini adalah tutorial benar-benar saya praktekkan gitu ya. Jadi ya karena ini curhat dikit ya teman-teman. Saya ngelihat ada channel bisnis digital juga, dia ngebahas tentang cara menghasilkan uang, misal di affiliate gitu ya. Ada yang bahas ClickBank, tapi dia bilangnya gini, kita gabung di ClickBank, kita ambil link affiliate-nya di sana, terus kita sebarkan di YouTube gitu ya. Nanti kalau ada yang klik kita dapat uang. Nah, ini salah konsepnya. Affiliate itu kan kita dapat komisi dari penjualan ya, bukan dari klik ya. Kalau klik itu ya kita main di bisnisnya PPC gitu ya, pay per click seperti Google AdSense dan lain sebagainya. Itu kita dibayar per kliknya. Tapi kalau affiliate ya nggak gitu. Kita dapat komisi, dapat uangnya setelah terjadi penjualan. Itu pun kalau pembelinya tidak minta refund. Kalau pembelinya minta refund ya kita nggak dapat apa-apa ya. Jadi saya cek juga banyak kan di channel YouTube itu kan kita bisa ngelihat relatednya ya. Jadi ada beberapa yang muncul itu dia ngasih tutorial yang ternyata yang ngasih tutorialnya nggak ngerti sama sekali. Jadi saya semakin ini juga sih, semakin kasihan juga orang-orang yang ternyata udah terlanjur belajar ke situ ya, walaupun gratis ya, tapi kan ilmunya jadi nggak baik ya, nggak benar.
dan juga sebenarnya termotivasi untuk bikin konten terus ya, tapi ya beberapa minggu terakhir karena kesibukan ya nggak bikin konten secara rutin. Jadi bagi kalian yang sudah lama di channel ini juga atau yang baru datang di channel ini, baru lihat channel ini, silahkan cek video-video dan channelnya ya, karena saya sharing tentang bisnis digital yang benar-benar saya praktekkan. Dan saya nggak bahas sesuatu yang saya nggak mengerti ya. Dan karena saya selalu jawab pertanyaan teman-teman. Saya silakan cek channel video-video yang ada di channel ini, saya pasti jawab pertanyaan. Jadi kalau saya bahas sesuatu yang saya nggak ngerti, nanti kalau ada yang tanya saya beban batin gitu ya, nggak bisa jawab pertanyaan. Jadi apa-apa yang ada saya sharing di video di channel ini, video-videonya itu semua adalah strategi atau cara-cara saya untuk menghasilkan uang yang beneran saya praktekkan karena saya full time digital marketer. Jadi kalau lihat, kalau ada yang ingin belajar ya silakan share channel saya ini ya, biar banyak yang nggak tersesat gitu ya tentang bisnis digital ya. Ada juga karena di Indonesia ini lagi ngetrend juga di keyword aplikasi mencari uang ya, sekarang lagi ngetrend. Jadi banyak sekali orang-orang yang bikin tutorial tentang itu, dan saya nggak bikin itu. Kenapa? Karena saya tahu itu bukan cara untuk menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Karena itu ya mungkin bisa, saya nggak pernah coba juga, mungkin bisa tapi mungkin receh gitu ya, 1.000 2.000 gitu ya. Dan kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi mungkin beda dengan yang lain, kalau menurut saya itu bukan bisnis ya. Nonton YouTube dapat uang, nonton video dapat uang, download aplikasi dapat uang, itu bukan bisnis. Yang bisnis itu yang punya aplikasinya ya, yang buat aplikasinya gitu ya, yang buat ya platformnya itu ya, dia berbisnis di situ. Tapi kalau yang menggunakan nonton video dapat uang, itu bukan bisnis kalau menurut saya ya, teman-teman. Jadi saya nggak pernah bahas soal itu. Kalau saya mau target kejar tayang di channel, sebenarnya saya harus bahas itu ya, aplikasi-aplikasi mencari uang, karena itu lagi ngetrend ya, biar subscriber saya naik, viewer saya naik, sebenarnya gitu ya caranya. Tapi saya agak kurang srek juga sih, kurang cocok rasanya untuk bahas itu, karena saya rasa dan saya yakin itu gak bakalan bagus untuk menghasilkan uang ya. Yang benar itu misal freelancing, teman-teman punya skill ya, punya keahlian ya, terus jual keahliannya di platform-platform freelance, atau teman-teman affiliate marketing ya, itu juga cara untuk menghasilkan uang yang lebih, kalau menurut saya lebih tepat ya. Ya itu ya, jadi itu juga melatar belakangi kenapa video ini dibuat ya. Ada juga ya beberapa video yang sharing tentang bisnis digital dan lain sebagainya di YouTube, itu dia ngasih screenshot yang salah gitu ya. Ada yang bilang saya udah dapat sekian dolar di aplikasi ini, ternyata dia memperlihatkan screenshot earning YouTube-nya, dan mirisnya lagi banyak yang percaya gitu ya, di kolom komentar dan lain sebagainya banyak yang percaya. Jadi ya gitulah. Kalau teman-teman tahu ada orang yang ingin belajar bisnis digital, silahkan rekomendasikan channel saya, karena insyaallah nggak bakalan salah ilmunya ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita bahas pertama, welcome 2022. Jadi apa yang teman-teman rencanakan di 2022, semoga ada ya, karena itu sangat penting kita buat planning ya, planning harian ya, planning bulanan, mungkin planning per 3 bulanan ya. Ada buku yang bagus itu apa ya judulnya, saya lupa ya. 12 week a year ya, itu ya, 12 week a year. Jadi kita merencanakan 1 tahun tapi diselesaikan dalam 12 week, 12 minggu ya, 12 weeks. Jadi teman-teman cari aja bukunya, itu bagus juga untuk bikin list-list atau planning dalam setahun gitu ya. Atau teman-teman bisa juga bikin kayak apa gitu ya, catatan di notepad kita gitu ya, di buku kecil kita, dan itu sangat membantu untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita, target-target kita dalam 1 tahun, 1 bulan, atau 1 minggu, atau 1 hari gitu ya. Jadi ya semoga apapun resolusi atau keinginan, pencapaian, cita-cita, semoga bisa tercapai ya semuanya. Amin.
Kemudian kita masuk gimana caranya biar bisa belajar gratis. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar suatu hal, misalnya bisnis digital, katakanlah SEO gitu ya. Ya sebenarnya bisa gratis ya, karena sekarang informasi itu sangat terbuka dan sangat banyak tutorialnya, terutama di YouTube ya. Ya, tapi itu juga sebuah kekurangan karena kadang kita belajar nggak efektif ya, karena bisa kita nonton satu video terus kita loncat lagi ya, itu nggak efektif. Nah, caranya biar efektif, yang pertama tentukan dulu yang ingin dipelajari. Misal teman-teman ingin belajar freelancing ya, ingin belajar gimana cara menghasilkan uang di Fiverr misalnya. Nah, pelajari dulu itu dan dipraktekin ya. Pelajari dan dipraktekin, fokus ke situ ya. Fokus hingga teman-teman menguasai. Kalau dapat kendala, cari tentang itu lagi ya. Cari tentang itu lagi. Misal di YouTube cari lagi keywordnya, misal kendalanya apa, cari lagi. Atau bisa cari di Udemy, ada juga yang gratis-gratis ya, ada free-nya juga. Atau di platform pembelajaran lainnya silakan. Tapi tentukan dulu yang ingin dipelajari, jangan loncat-loncat. Misal ingin belajar freelancing, gimana cara menghasilkan uang di freelancing. Kemudian ingin belajar YouTube, belajar YouTube lagi. Terus ingin belajar SEO atau digital agency, buka digital agency sendiri. Ya itu nggak efektif ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu banyak hal gitu ya, tapi semua cuma basic dan itu nggak efektif untuk cara belajar seperti itu. Yang benar itu tentukan dulu teman-teman mau belajar apa ya. Kemudian tentukannya, cari yang paling teman-teman butuhkan ya. Paling kalian butuhkan saat ini apa? Misalnya kalian ingin jadi freelancer ya udah belajar freelancing dulu, oke? Kemudian cari yang paling relevan gitu ya. Misal kita juga bisa freelancing programmer gitu ya, programming ya. Ya, tapi kalau kalian nggak suka dengan coding gitu ya, jangan pelajari coding gitu ya. Kecuali kalian terbuka ingin nyoba gitu ya. Tapi harus komitmen, karena belajar itu butuh waktu. Jangan setelah berapa minggu terus ganti lagi gitu ya, itu nggak efektif. Jadi kalau teman-teman sukanya atau relevan dengan kalian punya keinginan itu desain ya, belajar desain ya, tingkatkan keahlian ya, tingkatkan skillnya di desain ya, udah pelajari itu desain, belajar freelancing, pelajari desainnya. Misal ingin desain logo ya udah belajar desain logo gimana, atau ingin desain 3D belajar 3D gimana caranya, seperti itu ya. Jadi jangan pindah-pindah setelah 3D terus belajar programming. Habis di programming ada banyak framework misalnya ya, belajar Laravel, belajar yang lain lagi ya, itu nggak efektif. Jadi teman-teman harus fokuskan ke sesuatu yang paling dibutuhkan saat ini apa, kemudian yang paling relevan dengan diri kalian itu apa. Oke? Ya, ini fokus ke situ. Itu yang penting juga. Jadi jangan pindah-pindah sampai kalian menghasilkan, dan terus dipraktekin ya, karena ilmu tanpa dipraktekin itu ya percuma, cuman sekedar tahu aja tapi nggak maksimal gitu ya, nggak begitu bermanfaat. Jadi jangan lupa dipraktekin, setelah tahu dia praktekin gitu. Banyak yang saya sharing di channel ini ilmu yang benar-benar saya praktekin, dan itu ilmu mahal sebenarnya, tapi sayangnya saya lihat sepertinya nggak banyak yang praktek ya, cuman sekedar tahu aja ya. Sayang juga sih sebenarnya, karena ada yang jual ilmu affiliate marketing itu yang seperti saya ajarkan sama persis, itu dijual sampai ribuan dolar ya di marketplace, dan teman-teman dapat gratis di sini. Tapi ya itu nggak banyak yang praktekin. Ya udah, itu kembali aja, yang penting saya udah sharing gitu ya, udah share ya. Yang mau praktek silakan, yang nggak mau praktek ya rugi sendiri sebenarnya. Jadi saran saya fokus ke mana yang teman-teman yang pelajari dan terus dipraktekin. Oke? Kemudian jangan lupa evaluasi, sudah sampai mana belajarnya, ada perkembangan nggak belajarnya, udah bermanfaat belum, udah menghasilkan uang belum dari belajar sendiri itu ya. Atau mungkin malah tambah bingung. Nah, kalau tambah bingung berarti teman-teman butuh ikut program ya, ikut program mentoring misalnya, kalau ada program mentoring atau program pelatihan, kursus, webinar dan lain sebagainya. Nah itu sebelum ikut itu, nah ini videonya akan bahas tentang gimana caranya biar nggak menyesal ya setelah ikut
mentoring atau program itu. Nah, biar nggak salah gabung kursus ya. Pertama, ini yang paling pertama saya letakkan di paling atas gitu ya. Jangan terpesona dengan screenshot earning ya, karena pasti pemilik program itu bikin copywriting yang bagus gitu ya. Ngasih screenshot yang itu sangat menggoda kita untuk wah ini misal penghasilnya $1.000 per minggu atau ratusan dolar per hari gitu ya. Pertama, jangan terpesona dengan itu. Kenapa? Karena setelah kita gabung, kita nggak bakalan bisa sama persis ya, karena rezeki kita beda-beda. Bisa jadi kita nggak sama dengan yang dijanjikan, yang di screenshot itu. Bisa jadi kita lebih gitu ya. Jadi nggak usah pusing itu dulu, nggak usah peduli dengan screenshot earningnya dulu. Yang kita teliti itu yang kedua, yang poin kedua, siapa yang membuat program itu ya, dia benar mempraktekkan nggak gitu, programnya itu, pelatihannya. Karena earning itu bisa jadi di inspect elemen ya teman-teman, bisa jadi inspect elemen, jadi diubah gitu ya dari browsernya, terus di screenshot ya. Ya ada istilah no SS sama dengan hoax gitu ya. Ya tapi ada SS juga bisa jadi hoax juga karena SS-nya bisa dimanipulasi, screenshotnya bisa dimanipulasi. Jadi screenshot earning itu bisa dimanipulasi. Tapi saya nggak mengajak teman-teman punya pola pikir, oh berarti semua screenshot itu manipulasi. Nggak gitu juga. Ya tapi ada potensi seperti itu, gitu ya. Ya kita nggak bisa pukul rata juga semuanya screenshot hoax gitu, enggak juga. Tapi kita harus hati-hati dan bukan itu fokus kita. Fokus kita bukan di screenshot earningnya, oke? Kadang juga screenshot earning yang ditampilkan itu adalah screenshot earning berapa bulan lalu yang saat itu memang bisnisnya lagi naik gitu ya. Mungkin websitenya lagi bagus, terus earningnya naik gitu ya. Atau ya dia lagi ada budget untuk paid traffic gitu, sehingga earningnya bagus. Terus akhirnya budgetnya berkurang gitu ya, atau strateginya berubah, websitenya turun gitu, rankingnya udah nggak di halaman 1 lagi. Terus akhirnya dia buka kursus biar menutupi keperluan dia gitu ya, biar dapat uang lagi. Sebenarnya bisnisnya udah mulai turun gitu ya, tapi dia punya data itu, dia pernah menghasilkan itu. Tapi di saat dia buka kursus itu udah nggak berhasil gitu ya, itu udah istilahnya udah jenuh strategi dia, dan dia screenshot earning yang berapa bulan lalu saat memang waktu itu di saat itu bisnisnya lagi naik. Nah itu juga jadi masalah ya. Kita udah semangat ngikutin, ternyata yang diajarkan belum tentu sama ya, belum tentu sama seperti screenshot yang dia dapatkan itu, seperti earning yang dia screenshot itu. Jadi sekali lagi fokus kita bukan di screenshot teman-teman, bukan di screenshot. Oke, kalau screenshot bisa dimanipulasi atau bisa jadi screenshotnya udah lama ya. Saat dia buka kursus mungkin tekniknya udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak work lagi. Yang jadi fokus kita adalah siapa sih yang bikin kursus itu ya, siapa sih yang bikin program itu. Itu yang menjadi fokus kita. Ini yang bikin programnya siapa nih, orangnya nyata atau palsu gitu ya. Karena zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin udah nggak ada. Zaman dulu itu ada orang-orang yang nggak ketahuan siapa sih yang bikin kursusnya gitu, orangnya virtual gitu lah ya. Kalau sekarang mungkin enggak ya, udah jarang lah ya. Cuman yang jadi pertanyaannya, dia beneran dapat earning seperti itu enggak? Seperti yang dijanjikan nanti enggak? Ya. Atau justru dia dapat duitnya lebih banyak dari jualan kursus itu. Dia jualan kursus cara menghasilkan uang dari affiliate misalnya. Tapi sebenarnya penghasilan paling besar dia itu adalah bukan dari affiliate-nya, bukan bisnis affiliate itu. Tapi penghasilan terbesar dia adalah jualan kursus cara menghasilkan uang gitu ya. Lucu juga ya. Ya ada seperti itu sih. Jadi kita lihat siapa sih dia, udah expert belum dia. Kalau kita sama kayak kita misal nyari buku di toko buku gitu ya. Misal buku tutorial jadi YouTuber gitu ya.
tapi si yang punya buku subscribernya belum banyak gitu, atau bahkan belum monetize gitu ya, atau bahkan nggak punya channel, dia cuman tahu ilmunya aja. Ya dia nggak praktisi gitu ya, dia bukan praktisi di situ. Ya bisa bermanfaat sih, tapi akan lebih maksimal kalau dia juga ikut ya praktek dan dia benar-benar ahli di situ. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi dia juga praktekin. Ya, jangan sampai kita beli kursus yang dia hanya tahu teori aja, tapi penghasilan dia itu lebih besar penghasilannya di jualan kursus gitu ya, bukan dari apa yang akan diajarkan. Nah, perlu diperhatikan. Jadi fokus kita ke sini, siapa sih dia, materinya apa gitu ya. Jangan ke earning ya, jangan ke earningnya, karena screenshot earning itu bisa aja, yang nggak semuanya, tapi bisa aja ada potensi untuk bisa dimanipulasi. Kemudian lihat selesai programnya disupport nggak. Jadi saya pernah ikut pelatihan Facebook Ads waktu itu harganya 5 juta teman-teman, tapi supportnya luar biasa sampai sekarang. Bahkan pada waktu itu ada member yang datang, jadi workshop sekitar 2 hari lah ya, tapi disupport. Bahkan ada yang datang yang dari luar kota, itu boleh nginap di tempat pemateri gitu ya, dan itu luar biasa supportnya. Bahkan dikasih fasilitas lah ya, tempat tidur dan juga buat makan dan lain sebagainya. Dan itu penting untuk kita tahu. Setelah selesai programnya, terus kita kalau bingung gimana, di support nggak gitu lah, kita bisa akses, ada grup diskusi nggak gitu ya, kita bisa akses si pemateri nggak, kita bisa nanya langsung nggak gitu ya. Jadi ini penting banget. Jadi setelah kita ngelihat materinya bagus apa enggak ya, si pemateri ini benar-benar expert apa enggak, terus kita lihat di support nggak setelah kursus itu selesai. Jangan nanti setelah kita selesai kita bingung, kita nggak tahu nanyanya ke siapa gitu kan ya. Kita nggak tahu teman kita udah pada kemana, mereka udah praktik apa belum, kita bingung ya, uangnya habis begitu aja gitu ya, uang kursusnya ya nggak bermanfaat kursusnya. Jadi nggak masalah misal programnya mentoringnya mahal berapa juta gitu, nggak masalah, tapi ya lihat kita dapat support nggak, kita dapat apa aja gitu ya. Jangan fokusnya, sekali lagi fokusnya jangan ke earning, screenshot earning ya, tapi lihat programnya apa, siapa yang yang membuat program, terus disupport nggak setelah kursusnya selesai atau programnya selesai. Oke? Nah itu aja ya teman-teman. Kesimpulannya, pertama, belajarnya satu hal dulu sampai tuntas ya. Kalau mau belajar SEO ya belajar SEO, kalau mau belajar freelancing ya belajar freelancing. Freelancing kan berarti harus ada skill. Nah skillnya apa gitu ya, belajar sesuai dengan individu kita sukanya di seni misalnya, kita sukanya di desain ya belajar desain. Kita suka desain apa nih, desain web misalnya ya kita belajar web. Kita suka desain animasi misal 3D atau karakter atau icon ya, kita belajar sampai tuntas ya, sampai kita benar-benar mahir situ. Kemudian kalau terpaksa kita harus ikut sebuah program kursus atau mentoring atau webinar, seminar dan lain sebagainya, kita lihat ya pematerinya siapa, dan ya jangan mudah terpesona dengan earning. Oke, gitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share video-video di channel ini biar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya, karena banyak banget channel di luar sana yang bahas tentang bisnis online tapi sebenarnya pembahasannya nggak tepat gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.